Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Vlogperti, vlog properti singkat yang dibuat dengan segala keterbatasan. Kali ini kita akan coba cari tahu hubungan antara Gria Adikanarama dengan Paradis Serpong City 2. Apakah masih satu pengembang? Gria Adikanarama merupakan perumahan bersubsidi yang memiliki range harga di bawah 200 juta. Dikembangkan oleh Delta Property Group, developer yang sudah memiliki banyak portofolio. Memiliki hunian di Gria Adikanarama bisa dijadikan sebagai sarana invest properti bagi para karyawan dengan range penghasilan di atas 4 juta dan di bawah 8 juta. Paradis Serpong City 2 merupakan sebuah perumahan komersil yang dibangun mirip seperti BSD dan juga Bintaro. Properti ini dikembangkan oleh Progress Group yang sukses dengan Paradis Serpong City 1-nya. Perumahan ini memiliki range harga mulai dari 488 juta dengan prospek yang sangat menjanjikan serta memiliki segudang fasilitas yang disediakan. Hal tersebut menjadikan perumahan ini seperti menjadi sebuah urban living di Serpong Selatan. Fasilitas di Paradis Serpong City 2 sangatlah banyak. Konsep eco-urban living yang diusung bisa jadi pertimbangan yang sangat tepat bagi mereka yang mendambakan hunian hijau serta ramah lingkungan. Kali ini saya mau coba sharing sedikit tentang cara pandang saya pribadi dalam melakukan investasi properti. Bagi kita yang tergolong karyawan dengan penghasilan di atas 4 juta dan di bawah 8 juta, pandangan investasi rumah dengan membeli rumah bersubsidi dengan harga yang relatif murah merupakan pilihan yang sangat tepat. Karena dengan penghasilan saya yang tergolong belum berada di batas aman, membeli rumah harus melalui beberapa pertimbangan, terutama pertimbangan kenaikan suku bunga, yang sangat berpengaruh terhadap penghasilan dan prospek harga tanahnya di 10 tahun yang akan datang. Oke, selain dua hal tersebut, saya akan coba memberikan 14 tips saat membeli rumah pertama. Yang pertama, kita wajib cek harga pasaran di area rumah yang ingin kita beli untuk memastikan bahwa harga yang ditawarkan sudah sesuai dengan harga pasaran di daerah tersebut. Yang kedua, kita wajib tahu rumah yang kita beli merupakan rumah yang bekas atau yang baru. Karena kalau kita beli rumah bekas, kita juga wajib alokasikan dana renovasi rumahnya. Yang ketiga, kita wajib mengetahui biaya total cicilan per bulan. Saya lebih prefer ke cicilan syariah ya, karena cicilannya dijabarkan di akad kredit dari awal. Kemudian yang keempat, ketahui harga akhir yang ingin kita bayarkan. Jangan sampai harga akhir dari rumah yang ingin kita beli, kita belum tahu. Yang kelima, mengetahui kemampuan cicilan. Biasanya batas amannya itu 25% dari total gaji bersih. Kemudian yang keenam, bertanya kepada agen spesialis area tentang kondisi pasar properti. Apakah sedang naik atau sedang turun. Tapi biasanya kondisi tanah perlahan tapi pasti akan mengalami kenaikan. Jadi tidak usah takut jika harga tanah pada saat kita beli masih murah, karena kurang lebih 6-10 tahun yang akan datang harga tanah pasti akan mengalami kenaikan. Kemudian yang ketujuh, kita harus paham akan resiko, baik resiko ekonomi ataupun resiko non-teknisnya. Kalau dari resiko ekonomi, kita harus paham betul nih
Kalau bank konvensional pasti akan melakukan penyesuaian suku bunga, beda dengan bank syariah. Kemudian yang ke-8, memperbaiki reputasi kredit. Jadi pastikan BI checking kita bersih ya. Dan yang ke-9, siapkan dokumen lengkap dan ajukan KPR ke bank yang sudah terpercaya. Usahakan BUMN. Ke-10, riset mengenai reputasi pengembang atau developer. Apakah portofolionya sudah banyak dan berhasil atau mangkrak proyeknya. Yang ke-11, tentukan tipe rumah yang tepat. Jadi jangan sampai tipe rumah yang kita ambil kurang luas. Ke-12, siapkan dana untuk material bangunan beserta perabotan rumah. Nggak mungkin kan rumah kita nanti kita biarkan kosong. Dan yang ke-13, siapkan biaya lain-lain dan dana darurat untuk renovasi misalnya. Kemudian yang ke-14, pastikan rumah kita terbebas dari hama dan banjir. Oke, mungkin itu adalah 14 tips yang bisa saya bagikan di luar dari 2 poin yang sudah saya sebutkan tadi ya. Terus apa relate-nya antara perumahan Gria di Kanarama dengan Paradise Serpong City 2? Relate antara Gria di Kanarama dengan Paradise Serpong City 2 adalah dari sisi land usability-nya. Walaupun bukan dari pengembang yang sama, Paradise Serpong City 2 mendapat dukungan spill populasi secara nggak langsung dari perumahan-perumahan subsidi yang berada di sekitarnya. Kemudian, perumahan subsidi di sekitarnya pun mendapat spill fasilitas yang disediakan oleh Paradise Serpong City 2. Hal tersebut secara tidak langsung turut meningkatkan NJOP tanah perumahan subsidi. Kesimpulannya apa? Jadi, kesimpulannya, apakah Gria di Kanarama masih satu pengembang dengan Paradise Serpong City 2? Jawabannya adalah tidak. Fokus segmentasi pengembangan properti yang dilakukan oleh Delta Group adalah properti perumahan subsidi, dan Paradise Serpong City 2 yang dikembangkan oleh Progress Group adalah kebalikannya. Jadi, menurut teman-teman, apakah Paradise Serpong City 2 dan Gria di Kanarama merupakan perumahan yang dibuat oleh developer yang sama? Jawabannya adalah tidak ya. Mungkin sekian properti kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.